Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Hermawati Barat dalam Suara Indonesia. Suara dari orang-orang yang bekerja dengan penuh cinta dan pengabdian. Indonesia negeri yang besar, diisi oleh orang-orang yang berpikiran besar dan berjiwa besar. Banyak sekali pekerjaan yang dapat kita temukan di negeri ini dan salah satu di antaranya adalah konservator. Orang yang memelihara, orang yang melakukan konservasi. Sudah ada dua orang di studio kita malam ini, dua orang arkeolog. Teman saya juga yang hadir. Yang pertama adalah Chandrian Atahiyat dan Indra Riawan. Chandrian, apa kabar? Selalu baik. Baik, selalu baik ya. Terima kasih sudah datang ke sini ya. Iya, walaupun macet tapi saya siap. Nyampe juga ya. Indra juga makasih loh udah datang. Ya, baik. Biasa dipanggil sama anak-anak Pak Ain ya? Iya. Itu dari mana sih Ain? Ya itu memang panggilan kecil saya dari Panggilan kecil ya? dari orang tua ya. Oke. Jadi teman gini, dekat panggilnya. ini juga AIN itu adalah satu angkatan relatif ya. Oh, seangkatan. Seangkatan, ya. Cuma kalau di kalangan dulu mahasiswa itu ada nama lain selain nama resminya. Sampai sekarang pun orang nggak kenal nama saya aslinya, nama AIN aslinya kadang-kadang lupa. Karena manggilnya Ain aja, Iya, ya kan? Kalau Chandrian dipanggilnya Mbah. Mbah. iya makanya. Heran ya. Iya. Nama panggilan pas waktu pelonco tuh pasti ya kan? Ya, dan memang arkeologi itu selalu kita memakai nama-nama julukan. Iya. Saya juga tahu ada Tokom, ya Ya, kan yang sampai sekarang nama-nama dipanggilnya yang- namanya tetap Tokom, ada Engku, sampai sekarang Iya. dipanggilnya tetap sama, ya kan? Iya. Saya nggak tahu perkembangan yang terakhir gimana, tapi sekarang nampaknya juga tradisi itu tetap berlangsung. Iya. Dan itu seru karena memang cuma ada di arkeolog ya. Ya, di arkeologi. Dulu Ain kenapa sih milih arkeolog? Jadi saya nggak, waktu itu sebenarnya saya di sastra Indonesia pertama kali masuk ya. Oh, bukan arkeologi ya? Iya pertama, tapi kemudian karena saya sering berteman, ketemu dengan Chandrian dan teman-teman yang lain, jadi akhirnya saya tertarik boleh. Tapi pada saat itu juga saya sebetulnya sudah kuliah juga di Institut Sains ISTN. STTN dulu. Oke. Jadi saya double Milihnya memang. ISTN dulu baru berubah UI. pikiran. Jadi masuknya ke UI itu juga lucunya gini, waktu itu ada saudara saya itu minta bimbingan tes karena waktu itu saya ikut Siki Mulyono. Temenin dong itu saya belajar gimana. Terus kemudian saya udah kalau gitu ikut tes juga damping. Ternyata saya yang masuk dia enggak. Terus akhirnya saya menjalani dua-duanya itu. Ikut-ikutan malah keterima ya. Tapi zaman dulu tuh banyak banget ya yang masih bingung nggak tahu mau ngapain Iya, ya, terus betul. ikut-ikutan ya kan. Umumnya begitu. Ya. Jadi arkeolog kecelakaan, kenapa jadi jurusan sejarah ya Tapi ikut-ikutan kecuali juga. saya ya, saya Kalau masuk udah Chandrian- serius. Memang pengen jadi arkeolog. Iya. Ya. Kenapa Saya bisa gitu ya? milih di Universitas Indonesia tuh satu pilihan arkeologi, Pilihan ke satu, pilihan kedua tetap arkeologi gitu. nggak milih yang lain. Sudah benar-benar pasti. Kenapa bisa gitu ya? Nah, karena saya Tertarik. kakek saya ngomong tentang sejarah terus sampai saya tuh otaknya masuk ke sejarah seolah-olah tuh saya hidup di dalam abad yang sedang dilakoni dalam Ceritakan kakek cerita itu. sejarah itu. Tapi bukan ngambil jurusan sejarah. Iya, tapi karena kakek itu adalah kebetulan dia salah satu yang ikut membangun bangunan-bangunan kolonial di Jakarta. Oh, oke. Itu siapa tuh kakeknya Chandrian? Wajat namanya, tapi sekarang udah almarhum. Dia wafat aja pada usia 90 tahun. Bisa panjang umur gitu ya? Iya. Dia tahu banyak tentang apa yang artinya tradisi-tradisi. Bahkan nama-nama pun juga harus dikasihkan istilahnya weton. Jadi orang yang lahir hari apa harusnya pakai huruf T, misalnya hari Selasa. Saya itu hari Selasa lahir, maka saya hurufnya pakai T. Oh, oke. Chandrian Ejaan itu, lama ejaan tuh lama. TC. Kalau sekarang jadi C, jadi salah dong itu primbonnya ya. Kan jadi C. Itu Gimana gara-gara dong itu? juga waktu kuliah nggak ada yang bisa ngeja. Anak-anak sekarang udah pakai nama ejaan baru aja. Jadi itu sudah melenceng dari primbonnya karena bukan huruf T lagi ya. Tetapi di dalam istilahnya aksara masih diperkenankan karena Tetap ya. T gabungan dari T dan C. T dan C ya. Iya. Chandrian sendiri bisa baca aksara Jawa? Sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa ya? Waktu SD belajar, tapi itulah kekurangan kita, pelajaran itu nggak intens ya. Jadi sebenarnya tuh kalau itu juga asik juga belajar bahasa Jawa, Hanacaraka. Jadi yang dulu pernah diajarkan tuh bisa hilang, itu sayang ya? Ya, bisa Iya, dulu. cuman memang kalau waktu itu kita kuliah ya cuma 1 semester ambil. Iya. Jadi untuk Jawa kuno itu ya. Ada ya? Iya ada dulu kita Ada, itu belajar. juga ada. Lalu pupus
bersama waktu. Ya, iya. Hanya satu semester kita Itu kan pilihan ya. pilihan lagi. Tapi peminatnya sedikit. Iya, saya pikir kalau arkeolog itu kan karena mesti bisa baca prasasti itu mau nggak mau harus Oh, sebenarnya bukan hanya prasasti, karena kemarin ya kita di sana kan tidak hanya ada pembagian pembabakan dari masa klasik sampai masa kolonial itu kita memang disuruh milih gitu. Kalau memang klasik ya kita harus belajar tentang prasasti dan Jawa kuno. Tapi kalau kolonial ya harus Belanda lah bacanya karena Iya, semua benar. dokumen. Dan Indra ini dulu apa spesialisnya ya waktu itu lupa saya. Saya sebenarnya ambil klasik waktu itu, Klasik, Perambanan untuk dewa-dewa Klasik, ya? Astadipalaka untuk tes skripsi saya. pada waktu penjurusan milihnya klasik ya. Iya. Kalau Chandrian milihnya Kolonial. Kolonial. kolonial ya. Iya, jadi ke Belanda-Belandaan begitu. Iya, itu juga seru kan. Cuma yang menarik sekali Chandrian tuh ngambil studinya tentang bata. Orang nggak akan tidak akan ngeh gitu ya. Kok bata diambil? Ternyata dari bata itu ya dia bisa mengungkapkan semua sejarah tentang Bata, sebuah ya. bangunan Bata. bata. Tapi saya bata bukan karena struktur batanya, tapi bondingnya atau ikatan pola ikatan batanya. Ternyata ada yang dari Inggris, ada yang dari Belanda. Ternyata orang lokal sendiri juga punya pola sendiri. Tapi teknologi ternyata Indonesia juga udah. Jadi itu bisa dari bangunan, dari Dari arsitektur bangunan, ya, iya, betul. menilainya ya. Dari zaman klasik dan zaman kolonial itu ada siri nggak sih? Ya saya rasa ada lah ya. Itu Ada kan ya? salah satu tradisi kita ya. Mm-mm. Yang jelas ada. Ada ya. Ya. Cuman nggak pernah ditemukan ada temuan-temuan yang menunjukkan bahwa siri ini udah ada dari zaman dulu di prasasti-prasasti itu belum ada ya? Belum. Tetapi saya pernah menemukan beberapa survei arkeologi itu pekinangannya. Hinangan ya? Iya, pekinangan itu kan menunjukkan ada tradisi. Oh, sudah ada tradisi sirik, itu ya? pada periode kolonial itu. Dari periode kolonial. Iya. Iya. Mungkin juga dari periodenya klasik Hindu-Buddha. Ada. Bisa Ada karena saya nemuin barang-barang Alat ini pun pengenang. juga ada yang udah ratusan tahun umurnya. Dan saya pikir ini juga di satu-satunya budaya yang kalau saya lihat dari Sabang sampai Merauke Nyirih sama Nginang itu diterima. Ya kan, orang Aceh sampai orang Iya, Papua betul. ngerti bahwa ini simbol perdamaian. Ini simbol saya welcome. Jadi saya mau nawarin sirih sama pinang nih. Dan yang Sama- pasti ya, itu kalau kami di Museum Tekstil adalah salah satu bagian dari pewarna alami. Kain, iya benar. sirih. Sirihnya ya? Sirihnya. Daun hijau. Oh ya. Dan kalau dulu kita ingat waktu SD itu ya, kalau saya mau menamakan ini ya, dengan itu aja ditulis di sablon gitu, dia udah lengket. Jadi berwarna ya? Berwarna. Anak-anak sekarang nggak ada yang tahu lagi ya? Nggak tahu. Itu kenapa ya, sayang banget ya. Padahal dari sekitar itu kita bisa belajar banyak banget. Dari bunga Kamboja yang Ya, kering itu bisa betul. mewarna, dari sedap malam, dari macam-macam. Terus dikasih kapur ya itu supaya simbol putih suci gitu. Kita kalau ngobrol hatinya bersih. Tapi Terus kan tingkat kesulitan mencari material ini sekarang kan pohon-pohon Tinggi itu banget ya. sudah susah ya. Padahal ini kan pohon yang harus juga ikut dilestarikan. iya gambir. Jadi, ayo kita Paling- tanam lagi gitu. Kalau saya nanya anak-anak, kamu tahu nggak gambir apa? Oh, nama stasiun ya. Jadi Saya juga tanya, tahu nggak buah keranji? Nggak tahu tuh. Nggak tahu. Keranji juga namanya Iya. stasiun kan? Iya benar. Asam keranji ya, udah nggak ada yang tahu, udah nggak ada yang tahu itu buah warna oranye itu. Saya kecil dulu makan itu seru banget Dulu ya ingat kan. nggak? Barangkali kita bertiga ingat ya, suka diaduk dengan cara gambling ya, yang pecah. Dia Iya, harus setelah itu. membeli sesuatu. Kalau sama arkeolog sih nggak heran ngeliatin barang-barang kuno kayak gini. Kalau sama yang lain itu apa? Kalau arkeolog mah ketawa-ketawa aja, apalagi sama orang dari museum sama balai konservasi. Biasa ngeliat gini. Jadi saya seneng. Tinggal nyuguhin aja. Iya. Udah biasa ya kan. Biasanya tamu-tamu saya, aduh itu apaan? Itu namanya apa? Ini namanya kacip gapit gitu. Kalau sama dua-dua ini udah Ini tahu. kalau di Sumba itu sirinya dia bukan berupa daun ya. Batang. Batang. Lucu ya. Iya. Dan tapi pedes sekali tuh. Batangnya Dari ya. batang. Saya juga diceritakan di Sumba di daerah timur tuh ya. Iya, Timur Sumba Timur. Di daerah-daerah timur itu batangnya yang dimakan. Dan ternyata itu lebih keras rasanya ya daripada Lebih daunnya. indah daunnya. Ini kita cara Sumatera. Kalau cara Sumatera itu dimakan semuanya. Karena nggak pakai ini juga, nggak pakai susur. Jadi kita dulu tuh
rupanya nenek-nenek kita itu kali dia makan tembakau, jadi dia sebenarnya merokok tanpa asap ya. Iya. Tembakaunya di apa? Untuk di gigi ya. Disusul Depan ya. disusur gigi. Ibu saya suka sirih. Makan sirih. Ibu kandung sirih. Oh ya. Jadi di rumah selalu ada sirih. Selalu disirih. Ditawarin nggak? Saya nggak pernah, tetapi saya setiap hari itu harus beli kinang. Saya yang harus beli itu, beli sirih dan lain-lain. Ya, Oh dia nyuruhnya makasih. selalu saya, ya. gitu ya? Nggak kepengen nyirih. Nah, tapi nggak usah satu-satu, Chan. Kita 1 bagi 3 aja ya kan? Ini rasa apa? Apa rasa? Rasanya rasa ada manisnya, ada sepetnya. Coba deh. Yang rasa vanilla nggak ada ya? Rasa vanila belum ada. Belum ada ya. Nanti kita mesti Kita cari bikin, ya. Mesti kita cari. Iya. Strawberry. Tapi rasa stroberi. Tapi ini bikin mulut segar. Segar dan memang ini untuk gigi juga. Orang zaman dulu. Makanya orang-orang dulu tuh. Ini white nggak ada rasa yang manis ya? Saya baru diceritain sama Nezar Patria. Kemarin dia sama Bambang Harimurti, jadi tamu saya juga. Di Aceh, itu dikasih gula palem. Atau gula pasir. Lalu dikasih cengkeh. Mungkin harusnya tanya tempo hari dengan Mas Nesar ya. Itu dia pakai gula itu khusus anak-anak atau khusus pemula atau memang yang sudah profesional? Atau untuk opsi ya, apa bisa dipertimbangkan ya? Jadi tamu-tamu gitu, oh mau pakai gula, tapi jadi kayak permen ya. Saya pikir kalau gula nanti jadi ada kariesnya. Iya bisa ini ya. Iya kan? Malah betulnya kan ini bagian dari untuk menguatkan gigi kan. Rasanya Karena ada gimana, Kak? beberapa pahit. Sepet. Kalau mau dibuang boleh loh. Saya telan aja. Kalau mau dilepeh boleh loh. Kayaknya separuh saya coba telan. Jangan dicoba, kalau nggak suka dibuang nggak apa-apa, itu opsional. Jangan jadi tamu saya kemudian jadi kapok nanti, nggak mau Tobat. Ada yang tobat namanya JJ Rizal. Sejarawan JJ Rizal, muda. ya. Bilang, aduh, ampun deh katanya. Boleh bawa apa aja tapi jangan dikasih sirih lagi. Gimana sih? Saya bilang orang Betawi kok takut sama sirih. Nah, jadi tadi ngomong-ngomong cerita soal bagaimana pilihan dari dulu emang pengen jadi arkeolog. Kalau Indra nggak sengaja ikut-ikutan temen. Tapi kemudian malah sampai S2 terus. Ya, betul. Tidak pernah berpaling ke lain Betul. ilmu, ya kan? Asik dan terus. Jadi begini ya, sebetulnya saya dulu itu memang ingin orang tua mendorong saya jadi tentara ya, karena memang orang tua saya tentara. Tapi sudah saya coba, memang bakatnya nggak di situ, akhirnya larinya kayak. Tapi menurut saya begini, ternyata apa yang saya lakukan ini nikmat sekali loh. Dalam artinya begini, bahwa sebetulnya kita itu melakukan sesuatu itu tidak harus dalam jangka waktu, maksudnya terprogram dengan harus disiplin begini-gini, tapi kita lakukan asal yang penting kita senang. Dan sampai saat ini apa yang saya rahin itu memang sekarang yang menjadi suatu kebanggaan bagi kami sendiri, bagi saya sendiri. Apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi memulai tanpa target dan Betul. akhirnya menyukai. Itu kan kira-kira ya. Iya, kalau disuruh jadi tentara kemudian jadi arkeolog tuh lumayan jauh ya. Iya. Jauh dong, Chan, bener nggak? Udah pasti jauh gitu. Oh ya kan? Dan walaupun kemudian meneruskan sampai ke S2, lalu di bidang akademis ya kan, ngambil S2, lalu juga sekarang masih tetap membimbing mahasiswa dan dari dulu memang selalu menyukai tradisi batik ya kan? Ya, betul. Jadi berarti
emang lebih pantas jadi arkeolog dan ngurus museum dan ngurus budaya dong ketimbang jadi tentara. Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi, nanti kita lebih dalam lagi, kita saksikan dulu jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Pemirsa masih bersama Suara Indonesia dan masih bersama Chandrian Atahiyat dan masih bersama Indra Riawan. Tadi kita dengarkan Indra dan Chandrian menceritakan bahwa kalau Chandrian memang pengen jadi arkeolog, tapi kalau Indra cuma ikut-ikutan teman. Dan tadi gimana orang tua suruh jadi tentara, ya kan? Sempat nyoba? Nyoba. Saya sampai sekolah lulus, beneran? Iya, sampai masuk ke Magelang. Saya sudah sampai sebulan. Tapi di sana kan Akabri? Iya, Akabri. Oh, hebat. Terus? Ya karena seleksi sebulan waktu itu, seleksinya sebulan. Karena kita memang saat itu juga udah dididik langsung bangun pagi, habis makan lari-lari sampai lambungnya. Akhirnya terlatih dari itunya. Ya itu ya nggak keterima. Milih yang lain? Nggak keterima kan saya. Karena mata saya selindih ternyata. Jadi itu memang betul-betul salah satu. Nggak ada yang diminta untuk jadi. Nggak ada. Saya bebaskan. Iya, oke. Dan kemudian sejak lulus dan ngambil S2, terus dari dulu memang suka batik dan suka dengan segala sesuatu yang tradisional dengan budaya. Artinya cocok dong ya? Iya, cocok. Cocok. Kemudian ke museum itu ceritanya gimana? Jadi sebetulnya waktu saya belum ke museum, itu saya dulu dengan Chandrian itu kami sudah banyak menangani tentang heritage di kota ya, terutama kota tua. Berdua tuh kota tua ya urusannya ya memang ya? Tapi pertama di pulau dulu ya. Kenapa ngundang saya berdua dengan Indra? Ini sebenarnya dulu saat tidurnya rame-rame bareng dengan Indra, juga kerjanya bareng, ke lapangnya bareng, bahkan sampai ke tengah laut pun puter-puter satu teluk. Itu pionirnya kita berdua. Jadi bener dong saya ngundang ya. Udah pionir kota tua, pionir yang ngurusin museum, lalu sekarang ada balai konservasi pertama di negeri ini ya kan, betul, berarti. Betul. Jadi banyak yang bisa diceritakan. Tapi sebelum kita ke balai konservasi tadi, memang kerjanya berdua kemana-mana, ngurus kota tua, dan ketertarikan itu ada satu hal sampai ke Banda Neira berdua. Berkelana. Sebenarnya sih ada tugas cuma nggak bisa pulang karena nggak ada pesawat. Untung ada Om Des Alwi. Iya, Om Des yang mana? Om Des juga ketemu Om Des. Udah kamu perpanjang aja 1 minggu. Seneng banget kan? Iya kan? Iya, itu kan cuma ada satu hotel tempatnya Om Des. Iya. Terus di situ ada benteng Belanda, ya kan, masih ada. Iya, apalagi ke Pulau Lontor ke belakang itu semua benteng. Yang saya merinding di badan ketika sama Indra naik ke atas yang namanya katanya Bukit Pekun, itu ada sekolah saya menyanyikan Indonesia Raya. Bayangkan orang yang jauh dari kekuasaan itu lakukan Indonesia, saya merinding. Berarti kita masih Indonesia. Benar. Terus lihat diajak Om Des ke tempat kebun palanya nggak? Iya. Iya kan? Oh, saya nggak diajak, tapi muter sendiri. Muter ke sana ya. Saya sempat diajak lalu ke Pulau Ran. Pulau Ran ya. Iya kan? Keren ya. Jadi itu keren banget. Saya pikir luar biasa ya itu. Yang di atas. Pulau Ran itu yang ditukar sama New York City. Iya. Betul ceritanya. Jadi itu dulu Inggris yang punya, lalu lalu Belanda, New Amsterdam tukeran. Iya. Gitu. New York. New Amsterdam menjadi New York, diambil Inggris karena Belanda lebih mau pala dan cingke. Jadi betapa kita jauh lebih berharga ketimbang New York loh, dengan rempah-rempah kita ya kan. Terus cerita di Banda Neira itu berarti dari zaman dulu memang jalan-jalan meneliti kota tua sampai sekarang dong. Ya, sebetulnya waktu ke Banda itu dulu saya kan dengan Chandrian itu menangani Pulau Onrus yang ada di Teluk Jakarta ini. Kami ingin melihat beberapa tipe-tipe benteng yang ada di mana di Indonesia ini. Ternyata banyak banget ya. Ya, dan yang kita tahu itu ternyata benteng itu bukan dari ini ya, bukan dari Belanda juga ya, dari ada Portugis ya. Dari berbagai benteng Inggris ada, Belanda ada, ya. Benteng Portugis juga ada. Benteng Pribumi juga ada loh. Walaupun nggak banyak. Kebetulan di Banda nggak ada. Di Makassar ada ya? Di Makassar ada. Di beberapa tempat di Pulau Jawa ada. Ya. Saya pernah dengar dari Marco Kusuma Wijaya kalau nggak salah, benteng yang dari kita sendiri itu bahkan kurang mendapat perhatian katanya, karena yang dari Belanda biasanya dapat
bantuan atau dapat Iya. research yang lebih bagus. Bahkan dipakai untuk Lagaligo yang di Makassar itu, dipakai untuk pertunjukan. Nah, dalam mengurusi museum itu sendiri, ya kan? Dari mula pertama sampai sekarang itu sudah kelihatan lebih banyak ininya, progresnya, kemajuannya. Kalau sebetulnya yang nilai itu bukan saya ya, sebetulnya harus dari orang luar. Yang mengerjakannya sendiri. Yang mengerjakan sendiri saya dari memang sisi masih kendalanya. belum belum maksimal ya? belum maksimal karena beberapa yang saya inginkan juga masih belum tercapai ya. Tapi Kan pakai untuk target. standar ya selama ini saya dengar dari orang ya sudah bisa inilah untuk dimanfaatkan untuk apresiasi masyarakat. Museum tekstil ya. Ya. Lumayan. Chan, kita kan waktu itu pernah cerita bahwa sebetulnya balai konservasi ini mestinya ada di mana-mana ya kan? Iya kan? Karena begitu banyak yang mesti diselamatkan di negeri ini. Sebetulnya itu adalah tugas besar dari seluruh arkeolog se-Indonesia. Bener nggak sih? Nggak selalu benar seperti itu. bahwa tugas besarnya itu mengingatkan orang gitu loh, bahwa ini negeri banyak sekali peninggalannya dan ini harus diurus dan harus dikonserv gitu, dan harus terus didengung-dengungkan. Jadi ini nggak semata-mata dilimpahkan tanggung jawab pada arkeolog. Arkeolog jadi tanggung jawabnya apa? Itu termasuk, tetapi juga ada keterlibatan lain, pemerintah, lantas juga masyarakat itu harus bertanggung jawab tentang konservasi cagar budaya. Karena saya berdua sebagai konservator. Orang mengertinya konservator adalah orang yang benar-benar punya pekerjaan resmi untuk memperbaiki atau merawat sebuah cagar budaya. Padahal Irma itu juga konservator. Karena apa? Masih mempertahankan tradisi. Ya. Orang juga menanam pohon yang punya nilai tradisi dengan kebijakan kearifan lokal. Itu juga sebenarnya konservator. Jadi konservator tuh kita semua lah, termasuk jajaran. Makanya bagi-bagi tugas saja. Saya sebenarnya gini ya, seperti pelestari. Ya, pelestari. Pelestari ya kan? Iya. Seperti kami di Museum Tekstil ini kan ya, misalnya apa yang kami lakukan tentang pelestarian. Jadi yang sederhana aja, misalnya kita kalau melihat ibu kita dulu ya, kalau pakai kain itu kan selalu dilipat. Ya diwiru sama. Sebenarnya dari sisi asap-asap, sisi konservasinya itu kurang ini ya. Jadi kain itu untuk penyimpanannya itu harus digulung. Betul. Digulung karena menghindari lipatan-lipatan yang membuat batah dari benang-benangnya itu juga kan konservasi secara fisik ya. Tetapi juga kita harus ada konservasi skill. Betul. Skill ini yang nampaknya lupa dapat perhatian yang besar. Padahal setelah dikonservasi tuh orangnya udah tua-tua. Siapa yang muda-muda bisa melakukan konservasi secara tradisional? Itu juga harus dipikirkan. Regenerasi ya. Iya. Jadi konservasi mengenai tangible asetnya juga ya. Iya. Bahwa itu yang penting loh. Ada nilai-nilai di balik selai kain ini yang mesti diselamatkan ya. Sekarang bayangkan, yang bisa mengkonservasi keris secara tradisional kan sekarang sudah mulai berkurang. Itu juga usianya sudah di atas 60. Padahal yang mudah-mudahan juga harus kita turunkan supaya juga ada tradisi. Ya. Seperti mencuci keris pada malam tertentu, jam tertentu. Ternyata itu punya unsur kimia tersendiri, bukan karena ada unsur mitologi dan lain-lain. Benar. Ini kan lagi pameran tapis, ya kan? Indra lagi pameran tapis di Museum Tekstil, ya kan? Itu pameran tapis, saya ke Kalianda, saya keliling Lampung, cari orang yang masih bisa menenun kain kapal, nggak ada lagi. Sudah nggak ada memang, sudah tidak ada. Itu habis. Lalu saya keliling Kalianda yang masih nyari, yang masih bisa macam-macam dari desa itu cuma ada satu desa. Terus ada ketemu Ibu Yuhana, dia sendiri belum pernah melihat yang namanya kain kapal itu. Iya. Padahal dia tinggal di situ dan sudah beberapa turunan menenun. Karena nggak ada sejak 1883 Krakatau meletus mungkin banyak yang punah ya kan. Betul. Saya punya, jadi saya bawa ke sana. Jadi kita sebetulnya bisa menunjukkan kepada mereka ya apa yang mereka punya yang tadi. Mereka tidak tahu mereka pernah memilikinya kalau tidak diingatkan kembali. Jadi kira-kira itu juga salah satu tugas dari
dari konservator ya kan. Ya. Dan saya bukan hanya keris loh, maksud saya gitu tadi. 2 bulan yang lalu itu tempat saya mengadakan konservasi kayu workshop. Kami tuh mencari tetua ahli yang dari Sumatera Barat yang bisa mengerti bangunan kayu, bangunan gadang. Ternyata udah nggak ada sama sekali. Iya. Ada, tapi juga sendiri dia nggak bisa memberi keterangan yang valid ya karena pada usia kepikunan dan lain. Itu sayang kalau nggak ada turunannya lagi. Saya pikir semakin berbicara seperti itu kita mesti bikin list ya, apa-apa saja yang sudah dilakukan Iya. dan apa-apa saja yang sudah punah ya atau hampir punah. Betul. Ya, benar nggak? Indra? Dan yang permasalahan yang betul-betul ya sekarang itu yang menurut saya lebih penting adalah sumber daya manusia ya. Terus terang aja kami selama ini bergerak di bidang konservasi di Jakarta ini ya, itu memang minat kepada sana tuh sedikit sekali. Bagaimana? Iya, ya itulah. Kalau dibilang kena jepit oleh industri, kena jepit oleh pekerjaan yang lebih instan dan program, ya kan? Contohnya itu tuh, itu apa? Si tanduk Batak itu, ya kan? Itu nyari orang yang bisa mengukir itu lagi, udah nggak ada lagi. Kalaupun ada, itu kualitasnya dengan yang karya seni seperti itu jauh banget. Mungkin karena sudah tidak ada regenerasi. Tadi kan Chandrian bicara keris, ya kan. Lalu saya bicara kain kapal, ya kan. Indra bicara orang-orang tidak mau lagi melakukannya. Betul. Hal-hal seperti itu kalau tidak diperhatikan dari sekarang ya benar-benar habis kalau menurut saya sih. Kita sendiri juga yang mencari mungkin harus memikirkan cara yang lebih efektif ya ketimbang hanya meneliti, survei kemudian mengetahui. Harusnya memang mungkin melalui acara seperti ini dibuat apa perlombaan sayembara seperti sesuatu seperti itu. Masih ada orang yang masih bisa mengukir tanduk kerbau gitu kan? Iya. Bener nggak, Chan? Betul. Karena kalau cuma dibahas, dianalisis, maka itu kan menjadi studi saja. Sebenarnya pemerintah sudah banyak berbuat ya, seperti kemarin nih tahun-tahun lalu itu ya, kami melakukan sesuatu yang sebetulnya bagian dari upaya regenerasi itu ya, di mana kami waktu itu mengadakan sebuah lomba membuat batik, tetapi tidak hanya perajinnya, dia harus melibatkan anak-anak sekolah. Jadi di situ ada transfer pengetahuan pada itu, dan hasilnya itu kita lombakan dan kita seleksi mana yang terbaik. Dan itu jadi sekali jalan kita bisa menginikan jadi generasi lebih muda. aim-nya ke anak-anak sekolah. Ya. Perajin-perajin itu kan tidak memanfaatkan anak sekolah. Padahal anak sekolah itu di sekolah seperti SMK itu ya, itu mereka pengembangannya tampil bagus ya. Tapi saya juga usulkan buat Indra nih ya, itu udah bagus ya usaha itu. Tapi coba lagi, saya juga ini tempat saya sedang mensosialisasikan bagaimana kita punya perilaku merawat batik. Betul. Nah, batik ini kan selama ini harus pakai deterjen semua, cucilah. Atau kesalahan kita adalah ketika kita menyayangin batik kita, nyucinya diserahkan pada pembantu. Laundry atau laundry ya. Laundry. Ya udah hancur dah. Nah, jadi itu bisa nanti barangkali kerjasama dengan kita sosialisasi saya atau gimana kita sosialisasi, ayo kita pakai sesuatu yang lebih tradisi. Ya sebenarnya ada Klerek ya, itu Klerek dan sekarang ada salah satu perusahaan yang membuat deterjen yang itu. Klerek itu kalah populer sama deterjen gitu. Coba diceritain yang sederhananya Klerek itu gimana coba? Kan yang bagian konservasi coba diceritain kan. Yang simple. Jadi sebenarnya lerak itu buah atau biji dari sebuah pohon lerak. Lerak itu sebenarnya juga pohonnya sudah jarang juga. Itu pohonnya antara 10 sampai 42 tinggi sekali. Tingginya. Tinggi banget. Iya tinggi. Kami ada di museum. Itu depan museum tekstil. Di belakang kami. Itu caranya tuh bijinya ambil 3 buah atau berapa, taruh di ember seperti kita menaruh deterjen aja. Kita kocak-kocak, kita akan keluar busa. Sebenarnya busa itu adalah zat
yang beda dengan deterjen, dengan penetrasi yang rendah, tetapi dia bisa mempertahankan Iya, warna. pH-nya juga rendah. Itu keren. Canggih banget. Iya. Itu cari kloraknya kan susah. Gampang sekarang. Di? Di beberapa pasar juga ada lerak. Oke. Iya. Bahkan sekarang sudah ada kemasan sabun lerak. Iya, sampai pakai Iya, botol. dan Ya. itu harganya juga nggak sampai mahal lah, terjangkau lah untuk semua Dan orang. itu lebih aman buat lingkungan juga ya berarti. Iya. Ya, ada buat lingkungan ya. Itu mesti dipromosikan. Selain dipromosikan, kita juga harus mengkampanyekan, ayo tanam pohon lerak, jangan sampai tuh hilang. Tanam pohon lerak ya. Iya. Bibitnya Selama kita bagiin yuk. ayo kalau mau, saya bisa kerjasama, Pak Indra juga bisa bantu. Iya, nanti dengan Kementerian Kehutanan tuh mereka mau. Jadi kita dari hulu ke hilir ya, bahwa kita hijaukan, tapi nanti juga kita tidak Ya, pakai deterjen. betul. Kita Iya. memakai less and less deterjen. Sebenarnya simpel tapi keren ya. Iya. Ya kan? Ya, bagus. Bahkan juga akhirnya kita tahu bahwa pemanfaatan sumber daya alam itu kita bisa maksimalkan. Kedua, pelestarian konservasi pohonnya pun juga tetap ada. Jadi konservasi benda cagar budayanya, konservasi alamnya, dan konservasi pengetahuan kita terus Benar. berkembang. Jadi arkeolog bukan cuma konservasi candi doang ya. Iya dong. Iya. Konservasi bagaimana batik yang dipakai ini supaya bisa selamat juga harus dipikirkan ya kan. Konservasi pengetahuan, konservasi skill itu yang penting. Jadi sebetulnya ada beberapa yang kadang-kadang kita lupa bahwa tradisi kita itu penuh dengan makna, ya, simbolis. Dalam arti bahwa nenek moyang kita itu mempunyai suatu betul-betul kepintaran, pemikiran yang jauh depan ya. Seperti kami di Museum Tekstil itu memang tidak hanya mengajarkan mereka bagaimana buat batik, tapi simbol-simbol di balik itu yang membuat Itu yang jarang inilah jarang di apa? Jadi jarang saya dikaji. almarhum yang Tirta pernah nyindir saya bilang, Pak Indra kalau ngajar workshop batik di museum jangan hanya bagaimana teknis saja, tapi coba transfer itu pengetahuan bagaimana gitu ya. Karena memang sebenarnya saya pernah menemukan sebuah buku primbon, bukan primbon, ada salah satu di Keraton Jogja, itu mengajarkan tentang bagaimana membuat batik bagi seorang wanita yang memasuki usia dewasa. Di situ memang ada ajaran makrifat, di mana bahwa semua penuh simbol-simbol, bahwa intinya adalah untuk memasuki hidup baru. Pertama, hasil yang harus dibuat harus baik, bagus. Itu perlu ada unsur-unsur ketekunan, terus ketelitian, dan yang paling baik adalah kesabaran. Bagaimana kita sabar menghadapi dunia ini. Itu melalui Dan batik itu melalui sehelai kain ada di batikannya itu. Iya. Jadi Filosofinya. betul, filosofinya untuk membuat batik yang bagus itu dimulai dari niat. Keren. Iya, ini ada sawung galing, ya kan, ada artinya, ada truntum, ada sekar jagat. Ya, saya pikir ini batik ini sekar jagat dan sawung galing. Iya, sawung galing. Itu semua ada maknanya ya Betul. kan? Dan saya pikir sama saja seperti sirih merambat dari bawah ke atas, pohon pinang itu artinya lurus, hati kita lurus. Jadi nenek moyang kita itu alamnya dipindahkan ke motif. Motif, betul. Ya kan? Motifnya itu diberikan arti, diberikan makna ya kan? Iya, betul. Si truntum untuk apa? Dan yang sampai saat ini mungkin yang perlu saya jelaskan kepada pemirsa bahwa selain daripada motif itu adalah tradisi. Jadi kenapa batik kita diakui oleh UNESCO? 100 lebih waktu itu usulan untuk UNESCO itu pada tahun 2009 September. Jadi pada saat itu kita memenangi 3 kriteria. Jadi ternyata batik kita itu oral tradisi, di mana pembelajaran tidak melalui teks, tidak melalui sekolah, dari nenek ke anak. Iya, karena dari zaman dulu kita itu memang selalu folklore dan betul, itu turun temurun. Kemudian yang kedua itu custom, adat istiadat, busana segala macam dipakai. Itu ada di keraton sampai saat ini kan masih ada begitu. Walaupun sekarang misalnya parang masih bisa dipakai orang dengan motif besar-besar, tapi ada pergeseran mana, tapi tidak apa-apa. Kalau dulu itu status simbol. Dan yang paling terakhir adalah handicraft, semua dikerjakan tangan tanpa mesin. Jadi itulah kenapa kita mendapat pengakuan dari UNESCO untuk batiknya. Dan tahun ini
mudah-mudahan tenun juga akan diajukan oleh pemerintah sebagai bagian dari UNESCO. Itu Mirip-mirip. keren kalau tenun bisa juga ya. Iya. Dan saya pikir itu cuma nunjukin bahwa konfirmasi saja bahwa bangsa ini memang luar biasa heritage-nya yang sudah kalian yakini berpuluh-puluh tahun yang lalu, gitu kan? Tapi sebelum lebih lanjut kita dengarkan dulu jeda ini dan pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Pemirsa masih bersama Suara Indonesia dan masih bersama Chandrian Atahiyat dan Indra Riawan, dua orang konservator dari Museum Tekstil Nasional dan dari Balai Konservasi. Kita tadi bicara soal museum tekstil yang membuat acara batik, mengajak anak-anak SMA, lalu juga kenapa Indonesia mendapat penghargaan dari UNESCO, ya kan? Ada tradisi lisan, ada custom, ya kan, dan ada juga handicraft, ya kan? Nah, kaitannya dengan Balai Konservasi itu erat sekali sebenarnya ya? Iya, erat sekali. Chandrian ya? Hubungan museum tekstil dengan balai konservasi itu intens karena ada beberapa koleksinya yang perlu juga kita rawat preserve sehingga juga nanti bisa minimal 1000 tahun lagi terlihat. Wah, keren tuh kalau bisa 1000 tahun lagi. Iya kan, kain tertua yang ada di Indonesia itu berapa tahun sih umurnya? Ya kita waktu itu nggak tentukan. Kalau yang kami terima itu ya abad 18. 17 sekian dari Gusti Mangkunegaran. Tangan saya ada yang abad 17. Abad 18 itu dari Gusti Mangkunegaran ya? Nah, itu bendera yang sama ini yang sudah bendera Cirebon. Bendera Cirebon ya? Nah, jadi pataka. Patakanya Cirebon ya? Iya, kerajaan Cirebon. Dan yang anehnya itu keraton-keraton itu nggak punya. Adanya di Museum Tekstil? Hanya Museum Tekstil, karena beliau tuh, jadi ceritanya begini, waktu itu ada hubungan kerabatan antara Mangkunegaran dengan Keraton Cirebon ya. Kemudian pada saat itu Gusti Mangkunegaran itu yang itu kolektor. Jadi itu diambil oleh beliau karena pada saat itu katanya dia butuh untuk menyembuhkan. Ya, jadi ada khasiatnya ya, ada khasiatnya. Dan waktu pendirian museum itu diserahkan ke Museum Tekstil. Itu 2 kali pindah ya. Yang pertama itu taruh di Museum Sejarah Jakarta. Oke. Karena ini lebih cocok di konservasi tekstil udah taruh di Museum Tekstil supaya ini bagian dari tekstil ya dianggapnya ya. Padahal pataka itu bisa juga dianggap sebagai pusaka saja ya, ya kan? Tapi itu juga banyak perhatian pengunjung bendera itu. Saking bingungnya orang-orang bertanya, tapi saya senang sekali dengan upaya yang dilakukan oleh Indra. Dia bikinkan hasil penelitiannya, barangkali udah dalam bentuk buku ya. Ya. Ada ya. Jadi kata pemaknaan dari ajaran hidup, kesempurnaan hidup melalui itu. Jadi yang menarik sekali begini. Itu Indonesia tuh keren banget ya, Mbak ya. Bisa ngajarin lewat bendera, lewat sirih, lewat batik, bener nggak? Saya tahu ya bahwa bendera-bendera itu selalu ada ujungnya. Tapi kalau kita lihat bendera semua di seluruh dunia, banyak tidak pakai ujung, segi 4. Artinya apa? Bahwa semua kehidupan harus ada tujuan yang harus ini kan. Itu makna dari salah satu makna yang saya ambil dari sebuah bendera yang secara fisik berkibar dengan menggambarkan ada satu seperti panah. Atau itu juga bisa jadi bendera yang ada lancip panah itu. Itu sebuah tujuan, tapi secara siklus bisa dibalik. Itu sebuah kelahiran. Iya, betul. Dan kalau dilihat-lihat si kain kapal itu kan selalu motifnya juga piramid ya, mengerucut. Itu ada dunia makro dan mikro. Dunia atas, dunia tengah, dunia bawah itu kalau itu tugas arkeolog udah apa lah kalau arkeolog itu dunia tengah, dunia bawah. Tapi itu dalam mitologi Batak pun juga selalu begitu. Sehingga dalam motif-motif ulos, lalu kemudian juga dalam ukiran-ukirannya itu selalu ada dunia ginjang ya kan, lalu dunia tonga sama dunia toru gitu. Dan itu dibagi gitu, dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Berarti sama kan di mana-mana di seluruh Indonesia pengertiannya itu mirip gitu. Jadi tahun lalu aja kita sudah konservasi berapa? Sekitar 200 helai kain ya, dari Museum Tekstil. Belum lagi nanti ada beberapa tempat lain seperti Museum Sejarah Jakarta tuh dia
minta dikonservasi sekitar 12 lukisan yang Besar kali. abad 18. Itu memang setengah mati ya, karena kita tenaga ahli untuk konservatornya banyak, tetapi tenaga tusirnya, area tusir itu pemberi warna kembali, itu yang perlu keahlian. Jadi kita harus hire seni lukis, tapi juga tetap kita kontrol, jangan terlalu mengkilap, jangan terlalu bicara, harus sesuai dengan aslinya, keasliannya. Itu ada pelatihan khusus nggak kalau kayak gitu, Chandrian? Pelatihan itu khusus ada, tapi yang khusus tusir itu belum ada pelatihan khusus. Karena itu harus orang-orang yang betul-betul mencintai pekerjaannya ya, dan itu ketelitiannya luar biasa ya, karena itu bisa lama sekali loh. Dia pegang lukisan ratusan tahun gitu kan juga. Itu aja dia udah resiko Resiko udah ya deg-degan kan? ya. Betul. Ini memang itulah. Harus orang-orang yang kuncinya betul-betul untuk seorang konservator itu satu adalah jatuh cinta. Kemudian bekerjanya harus dengan hati. dengan hati. Iya, Nggak bisa kerja atas dasar surat tugas. Karena itu bukan pertukangan sebetulnya ya. Itu betul-betul kerja seni. Sebenarnya seni, betul. Saya lebih Kerja setuju seni dan betul. diperlukan dengan Jadi perlu orang-orang yang lalu passion. dengan apa ya sebetulnya. Passion dan dedication. Mencari orang-orangnya di mana tuh, Chandrian? Sebenarnya staf saya untuk konservator itu ada sekitar 8 orang itu udah sanggup. Tetapi untuk yang misalnya tenaga tusir biasanya kita ngambil dari akademis atau dia pelukis profesional, tetap di bawah kontrol kita. Tetapi yang kemarin juga ada kita hampir sekitar 300 wayang kulit. 300 wayang kulit itu kita konservasi. Konservasi kulitnya dari jamur, oke. Kami sanggup 100%. Tetapi yang sudah dimutilasi hilang, misalnya tangannya hilang, hiasannya hilang, itu yang kita harus juga hire seniman dari Yogyakarta itu 3 bulan untuk mengembalikan, membuat yang baru lagi sebagai pengganti bagian dari tangan. Tapi tetap itu kita kasih tanda bahwa ini adalah tambahan. Segitu sulitnya ya. Iya. Itu Jadi baru mereka harus nginep di situ ya, silakan. Yang penting gimana, happy sih kerja. Iya. Tapi kan paling nggak sudah ada progres ya kan? Iya. Sudah ada progres, baru belum pernah dilakukan karena Balai Konservasi ini baru yang perdana di Indonesia. Jadi kamu hebat loh, kamu bikin sejarah loh. Iya, tapi ada lagi di Balai Konservasi itu pendahulu saya mengkonservasi bendera pusaka merah putih. Gila, itu resikonya nasional, bahkan internasional loh. Itu adalah bendera benar-benar pusaka. Jadi benar memang waktu kelahirannya Balai Konservasi itu bisa langsung dipercaya oleh Presiden untuk mengkonservasi Bahkan ini instruksi bendera. langsung dari Bendera Presiden. pusaka ya? Iya. Pada saat saya. Jadi dikasih amanah ya. Dikasih amanah, iya. Tapi itu Presiden yang memberikan amanah, tapi itu amanah seluruh rakyat Indonesia. Iya kan? Ya, termasuk itu. Itu kita kerjakan di istana. Karena kita kan harus tempatnya yang secure dari segi yang lain-lain. Dan kami juga di Museum Tekstil itu ya, waktu itu pernah kami didatangin oleh pihak Bank Indonesia. Pihak Bank Indonesia itu kan menerbitkan uang 2000-an. Di situ ada gambar Pangeran Antasari. Nah, dalam Pangeran Antasari itu ada bajunya. Ternyata bajunya masih ada. Jadi Di museum di Kalimantan Tengah, bukan pada saat itu belum di museum Kalimantan Tengah. Di rumah Jadi di rumah pemiliknya dari dari keturunannya Antasari. Kemudian Bank Indonesia menyampaikan kami untuk apakah bisa dibantu, bilang kami bisa. Akhirnya kami perbaiki dengan benang-benang emasnya yang udah kami cari susah sekali, dengan beberapa kancing-kancing yang sampai ini belum ada di pasaran. Akhirnya kami bikin duplikatnya, dan sekarang alhamdulillah sampai ditaruh di Museum Kalimantan Tengah. Wah, hebat ya. Jadi itu upaya penyelamatan ya. Dan itu berarti kerjasama, dibantu juga sama Bank Indonesia gitu. Bank Indonesia kerjasama dengan institusi lain ya. Iya. Karena itu sebetulnya pekerjaan yang bisa mengajak banyak pihak, institusi dan private sector juga untuk lebih peduli ya. Kalau cuma dibebankan kepada pemerintah aja juga, tadi yang Chandrian bilang, kami juga mau bukan kerjaan arkeolog aja, bukan kerjaan pemerintah aja. Juga jadi pihak luar negeri pun juga ikut bantu, seperti waktu mengkonservasi lukisan masterpiece-nya Sujoyono, itu kita dibantu oleh Singapura. Dia tanda tangan ahlinya, oke, kita kerja bareng.
Sekarang berhasil dia selamat lah untuk kerusakan dan lain-lain. Memang setelah waktu kerusakan itu jamur, sobek, pengikisan cat dan lain-lain. Sekarang bagus. Dan nanti barangkali Irma saya kasih bukunya. Nanti buku hasil konservasi tahun 2000 berapa itu kita bukukan. Itu baru terbit tahun lalu, akhir tahun lalu. Nanti saya kasih dah. Ya, jadi ada yang memang tapi harus kalau mendatangkan misalnya ahli dari luar pemirsa negeri. juga meminta, surati saya. Boleh nanti dikasih. Ada emailnya, ada Balai Konservasi. Kita kan juga bisa mengajak orang untuk lebih mengenal bahwa, hey, negeri ini sudah punya yang namanya Balai Konservasi, ya kan? Jadi pemirsa juga mengetahui bahwa ada museum tekstil. Museum tekstil mungkin belum di semua provinsi ya. Belum. Tetapi sudah mulai dirintis. Tadi kan dibilang yang di Kalimantan Tengah, pakaiannya Pangeran Antasari paling nggak udah bisa dilihat orang banyak. Jadi rakyat Kalimantan Tengah akan bangga. Bisa bangga mempunyai seorang pahlawan, masih ada tinggalannya. Itu yang penting adalah. Bukan cuman cerita ceritanya saja, ada buktinya. Karena saya lihat di Museum Singapura itu dari pakaian nyonya, pakaian encik itu bagaimana mereka hidup di abad 18, 19, 20. Kita bisa melihatnya dan mereka menunjukkannya pakai boneka, ada bagaimana mereka duduk, mereka makan, mereka pesta. Nah, saya pikir itu penting, bukan hanya melalui buku-buku sejarah yang mengajarkan kalau kata Faye atau Hilman Farid itu seperti mengajarkan primbon, hanya menghafalkan tanggal dan tahun, tetapi kita harus tahu dulu Pangeran Antasari itu berbusananya seperti apa sih? Kalau makan alatnya pakai apa sih? Kan itu yang bisa dibantu oleh para arkeolog sebetulnya untuk rakyat mengetahui, benar nggak, Chan? Betul. Lebih paham. Betul. Dan untuk pemahaman itu memang sekarang ini ya, museum-museum, terutama kami di Museum Tekstil sudah menerapkan bahwa itu perannya besar banget itu ya, Indra, kami yang dikerjakan oleh terus terang aja Tekstil, begini. Kami terus terang aja bersaingan dengan mall ya. Anak-anak lebih suka pergi ke mall dengan kenyamanan dan segala macam. Tapi apa yang mereka dapat setelah itu tidak ada. Jadi kami mencoba sekarang ini satu konsep edutainment ya, di mana orang pengunjung datang ke museum itu tidak hanya bisa melihat, tapi ada melakukan sesuatu. Karena learning by doing itu lebih baik kan. Jadi beberapa persen hanya melihat, mungkin pulang hilang, tapi harus melakukan sesuatu dan pulang dengan bangga itu. Saya seneng loh ke tempatnya Indra, cuman macet banget itu jadi aksesnya. masalahnya. Itu saya mau komplain loh, saya mau tanya loh sama Jokowi. Irma, sebelum macet bukan masalah. Bukan macet, tapi semrawut. Bukan macet, itu semrawutnya tuh luar biasa. Pas lewat Tanah Abangnya itu stuck. Betul. Nggak jalan. Kalau macet sih nggak apa-apa. Itu terutama Senin dan Kamis waktu pasar Tasik. Itu nggak bisa jalan, Indra. Harus dipikirin. Padahal pengen gitu. Ya itu sudah kami bicarakan dengan wali kota. Memang sampai saat ini memang jalan keluarnya belum ada. Belum ada ya. Jadi sayang, itu bayangin, bangunannya indah, pamerannya bagus. Ya, saya juga mau ajak teman-teman, anak-anak. Cuman akhirnya kalah sebelum perang. Akhirnya memutuskan untuk ya sudahlah, nanti saja lain waktu. Itu kan nggak baik sebetulnya ya kan. Tapi ya daripada ngomel di belakang, mendingan kita ngomong, mudah-mudahan didengar oleh wali kota Jakarta Pusat atau Jokowi yang Jakarta Barat itu. Kami di Jakarta Barat. Jakarta Barat ya itu ya, Jakarta Barat. Nah, ya atau Pak Jokowi langsung juga bisa tahu bahwa Museum Tekstil ini adalah aset yang sangat berharga. Ya kan? Balai Konservasi, saya kalau mau ke kantornya Chandrian juga susah banget karena aksesnya susah. Kota tua itu luar biasa loh indahnya. Iya, saya juga setuju dengan indahnya itu. Pengen nggak bolak-balik ke sana, Chan? Saya memang selalu bolak-balik ke situ. Ya, saya kadang-kadang ke kantor pagi, sebelum masuk kantor kadang-kadang muter dulu, jalan kaki saja, lihat. Ternyata masih bagus juga, walaupun semrawut tapi tetap bagus. Saya masih ngelihat ada hidden treasure-nya situ. Bagus. Ya, seharusnya kan itu bukan hanya dinikmati oleh arkeolog, tetapi banyak orang ya kan. Itu akses itu adalah hal yang harus dipikirkan. Cuma ada satu, ini Balai Konservasi pernah bikin semacam gerakan moral ya. Menghapus coret-coret yang ada di temboknya bangunan bersejarah, bangunan tua di kota tua.
itu sebenarnya saya punya budget sedikit sekitar untuk 100 orang. Oke dah, kita bikin pendaftaran volunteer. Ternyata yang ngikut tuh 500 lebih. Hebat dong. Mau cuma dikasih minum, tuh ini mau menghapus semua. Tapi begitu selesai dihapus, itu ada masalah lagi adalah ketika ada pengumuman hasil ujian nasional diumumkan, mereka di situ rupanya jadi tempat bertemu para orang yang lulus sekolah, bawa pilok semua, coret-coret lagi. Salah lokasi ya untuk ini. Jadi ini dah. Jadi itu ada tradisi ini yang harus juga. Saya sudah minta bantuan beberapa aparat pemangku wilayah di sana seperti jangan di kota tua gitu ya kan. Bolehlah kalau mau di dinding sekolahan sendiri, nanti paling diomelin sama kepala sekolahnya. Iya dong. Tapi sempet ya pihak kecamatan setempat tuh begitu ujian selesai semua jaga. Bukan jaga pencurian tapi jaga orang coret-coret. Minimal berkurang, cuma di tempat lain nambah. Mestinya kalau di kelasnya sendiri ya nanti paling dicet urunan ya kan. Tapi jadi perlu ya kita tuh ada gerakan seperti itu atau kampanye harus. Kampanye ya sama pengertian kepada anak sekolah, jangan coret-coret benda cagar budaya atau cagar budaya itu bangunan itu aja. Iya. Tapi kita mesti memang banyak kampanye dan tadi juga tanam pohon lerak ya kan. Lalu juga sering-sering ke museum tekstil ya kan. Sukses dengan upaya untuk tenunnya ya. Jadi bukan cuman batik tapi tenun ya kan. Kita juga nanti mudah-mudahan mengerjakan banyak hal ya. Dan banyak yang bisa dilakukan dan dibagi kepada publik. Makasih banyak ya. Sama-sama. Chandrian, Indra, mudah-mudahan sukses. Mampir ke kantor saya lagi. Iya, kan udah pernah mampir. Saya sering ke museum tekstil dan ikut pameran juga. Mudah-mudahan kita bisa sering-sering ya ketemu lagi. Dan pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita malam ini dengan dua orang konservator dan mudah-mudahan Anda dapat memetik pelajaran bahwa memang memelihara itu bukan hanya pekerjaan mereka saja, bukan hanya pekerjaan para arkeolog, bukan hanya pekerjaan pemerintah, tetapi tugas kita semua. Dan di samping kita hanya jalan-jalan ke mall, tadi Pak Indra mengatakan main-mainlah ke museum tekstil, dan juga tadi Pak Indra mengatakan jangan coret-coret bangunan tua. Mari ikut memelihara bersama-sama. Saya Irma Huta Barat mengucapkan terima kasih Anda menonton Suara Indonesia dan sampai jumpa pekan depan.